Ya, baik teman-teman semuanya, ini sambil menunggu ya, silahkan untuk join. Selamat malam, Gus Review Muslim. Ini mungkin kita masih menunggu dulu dari kawan-kawan yang mau bergabung. Baik, selamat malam semuanya. Selamat bergabung untuk kesempatan pada malam hari ini. Ya, jadi kita menunggu dulu ya. Sampai nanti pukul 8. Baik, selamat malam semuanya. Tapi kecerahannya kurang ya. Ya, ini mohon maaf. Mungkin nanti kalau suaranya kurang jelas, ini bisa jenengan semuanya untuk beri masukan ya. Terkait dengan suaranya juga, terkait dengan kontrol suara yang ada di luar. Mungkin ini masih ada di acara kegiatan, jadi mungkin agak ada suara yang lain gitu. Baik, sebentar. Oke, selamat malam, selamat bergabung nih Mas. Assalamualaikum, Neng Imas. Waalaikumsalam. Ini nggak telat ya? Belum, Neng. Juga Berarti masih nunggu dari teman-teman.
Ye, Neng Widat juga jam 8. Suara kula jelas nggih? Bisa didengar dengan jelas suaranya? Ya, jelas Neng. Ya, tahu mungkin sebentar. Udah mulai udah. Iya. Mana sih? Baik, mungkin kita mulai dulu saja ya Neng sambil menunggu Neng Widat. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada teman-teman semuanya di sini di acara podcast aswajabmilenial.id dengan tema pada kesempatan kali ini yaitu Pemuda Penentu Peradaban dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa pada kesempatan kali ini hadir bersama kita. Nanti ada dua materi ataupun dua narasumber yakni Neng Widat dan juga Neng Imas yang mungkin nanti pertama dengan Neng Imas terlebih dahulu karena Neng Widat nanti menyusul ya. Selamat malam Neng Imas. Selamat malam. Ya. Sehat ya Neng? Alhamdulillah sehat. Sehat nggak sehat sih ibu hamil. Tapi sejauh Di tengah kesibukan ibu hamil yang juga sangat-sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar, berdakwah di luar maupun di media sosial nih. ya bisa-bisanya. Yeah. Ya mungkin sebelumnya juga perkenalkan saya Aziza Ibn Khairatun Nisa dari perwakilan dari sahabat yang ada di Ponorogo, bisa dipanggil Azizah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjadi moderator bersama nanti Ning Imas dan juga Ning Widat untuk membawakan tema pada kesempatan malam ini yakni Pemuda Penentu Peradaban. Oke, mungkin langsung saja nih Imas, di sini juga pastinya dari teman-teman semuanya, dari pemirsa 256 yang malam ini sudah bergabung, mungkin juga sangat-sangat penasaran ya, bagaimana kemudian hari ini ketika berbicara terkait dengan pemuda ini tentunya sebagai garda terdepan dari peradaban bangsa sendiri dan juga sepanjang sejarah pun juga sangat banyak ditulis dan juga dicatat bagaimana pergerakan-pergerakan dan juga perjuangan dari para pemuda ini. Nah, terutama mungkin yang kita ketahui juga bagaimana peran dari pemuda baik itu yang dari latar belakang secara umum ataupun santri utamanya juga dari tokoh-tokoh perempuan. Ini mungkin dari Ning Imas yang sudah banyak bergelut di dunia perjuangan ataupun pergerakan dari perempuan ini memandang dari pemuda ini sebenarnya seperti apa nih? Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk
saling berdiskusi ya. Nanti semoga apa-apa yang ada dalam diskusi ini bisa memberikan pengaruh positif, menambah wawasan buat teman-teman semua. Mohon maaf, ini sinyalnya stabil, sudah stabil. Sinyal saya stabil nggak ya? Stabil, Neng. Jelas. Okay. Jadi kita tahu bahwa pemuda itu adalah regenerasi bangsa, atau enggak peradaban ke depan itu ada di tangan para pemuda. Jadi kita juga harus menyadari itu, terutama sebagai pemuda, yang mana menyadarinya itu yakni dengan belajar yang giat tentu saja, kemudian bisa memfilter hal-hal yang di situ bermanfaat, mana yang tidak. Jadi kita tidak terombang-ambing oleh pergerakan zaman, perubahan zaman, tapi juga kita ini memiliki prinsip, berdiri di atas prinsip. Sebetulnya kalau motivasi itu udah banyak sekali ya. Kita semua sudah tahu lah bagaimana pemuda seharusnya untuk membentuk bangsa ini. Sebetulnya motivasi-motivasi itu udah sangat banyak sekali. Mungkin juga yang kita butuhkan tidak hanya motivasi, tapi juga evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Katakan mengenai motivasi-motivasi ya, secara sadar atau tidak sadar, semua sudah tahu bahwa pemuda ini adalah penerus peradaban bangsa, sehingga sebagai seorang penerus itu harus bisa menjawab berbagai tantangan yang datang kepadanya. Lalu, ini nanti tanya jawab atau saya memberikan materi? Nanti kita ada sedikit pertanyaan dari mungkin dari teman-teman ataupun dari saya, dan kalaupun dari awal mungkin bisa juga jenengan untuk saling feedback gitu lah. Ya sudah. Jadi pendapatan kali ini oke, jadi terkait dengan satu pertanyaan tadi ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Jadi bagaimana hari ini ketika tadi berbicara terkait juga banyak sekali motivasi yang sudah diberikan kepada pemuda-pemuda, dan juga banyak hal-hal yang sudah dicontohkan lah seperti itu. Tapi berbicara terkait dengan prinsip atau idealis dari pemuda, ini yang terkadang ini menjadi suatu perbincangan yang dari berbagai perspektif ini juga berbeda-beda seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa pemuda itu harus memiliki idealisme seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mungkin di masyarakat itu mengatakan bagaimana pemuda ini hanya memiliki idealisme dan juga kurang bisa berbaur dengan kondisi sosial. Nah, ini kan di situ ada kontradiktif terhadap prinsip dari pemuda itu sendiri. Kalau menurut Neng Imas ini seperti apa sih sebenarnya seperti itu? Jadi perbedaan dan keberagaman, kemudian lingkungan yang membentuk seseorang, banyak hal pemicunya, pembelajaran yang dia pilih, itu pasti akan menghasilkan sebuah prinsip yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama idealisme satu orang dengan orang yang lain, prinsip satu orang dengan orang yang lain. Tapi yang jelas selama prinsip itu baik dan juga bisa memberikan kontribusi positif, dalam artian misalkan dalam satu pondok pesantren itu kan ada manhaj dakwahnya sendiri-sendiri, ada thoriqohnya sendiri-sendiri juga. Setiap pondok pesantren tidak selalu sama manhaj atau thoriqohnya. Ada yang thoriqohnya ini taklim wa muta'alum. Bentar, gampang ngos-ngosan. Jadi ada yang thoriqohnya yang ditekankan itu belajar mengajar. Ada yang memang lebih menekankan tirakat. Ada yang memang di situ nanti secara pembelajaran pondok pesantren ini modern. Kemudian nanti manhajnya juga ada sendiri-sendiri. Manhaj dakwahnya itu ada yang dengan ngadep dampar kalau di Lirboyo. Jadi kita ini harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari di pesantren.
sebisa mungkin. Kemudian ada juga yang manhaj dakwahnya itu dengan menjadi ataupun meneruskan thoriqoh yang sudah dijalani di pondok pesantrennya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa setiap individu itu tidak sama ya. Sehingga kita juga harus menyadari, melihat sejarah ke belakang, bahwa banyak sekali ulama-ulama terdahulu itu punya fun di bidang yang berbeda. Jadi ada yang sufi, ada yang kemudian ulama yang di sini lebih kepada juga ulama-ulama yang di situ merupakan memiliki perbedaan dari segi pemikiran-pemikiran. Jadi banyak sekali hal-hal yang di situ membentuk prinsip seseorang dan itu sesuai dengan lingkungan, pola pikir, apa yang dia pelajari sehingga jadinya tidak selalu sama satu orang dengan orang yang lain. Oleh sebab itu mengukuhkan identitas bangsa, budaya, kemudian kesalingan itu perlu. Karena apa? Karena bagaimanapun perbedaan prinsip yang kita punya, yang penting adalah kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah tujuan kemanusiaan, tujuan untuk saling tolong-menolong, tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan juga keamanan bersama. Oleh sebab itu, kenapa sebetulnya dasar-dasar di Pancasila, dasar negara Pancasila itu sudah hampir merumuskan semuanya. Tinggal bagaimana implementasinya itu yang bisa kita terapkan. Meskipun sebetulnya memang ada yang mengatakan bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Karena kalau misalnya sudah tua, biasanya lebih realistis. Kalau masih muda, idealis, berapi-api. Sehingga banyak sekali anak muda ini yang dianggap terlalu berlebihan gitu untuk orang tua. Padahal jika kita ini mau memberikan kesempatan untuk anak muda ini membuktikan idealismenya, mungkin saja hal itu bisa menjadi tonggak kemajuan dari peradaban kita sendiri. Karena memang setiap zaman itu tantangannya berbeda. Apa yang kita pelajari hari ini itu akan berbeda dengan apa yang anak kita pelajari nanti. Dan apa yang anak kita pelajari nanti itu sebetulnya ya bentuk dari relevansi terhadap zaman yang memang selalu maju ya, selalu berbeda-beda di setiap eranya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, ini kita harus memberikan ruang yang cukup lebar bagi anak muda untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk menyalurkan idealismenya, tapi juga kita mengawal mereka dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang baik. Karena anak muda ini kan cenderung emosional, cenderung masih belum memiliki batasan-batasan yang jelas. Karena memang dalam Al-Quran juga surat Al-Kahfi itu kan dikatakan Ashabul Kahfi itu kan para pemuda, sehingga para pemuda ini digambarkan sebagai sosok pejuang yang mampu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya, bahkan sampai rela tidur di dalam gua yang ternyata tidurnya itu sampai ratusan tahun baru bangun. Kemudian dalam Al-Quran juga ada fase-fasenya, kita awalnya dari lemah kemudian menjadi kuat, kemudian lemah lagi lah. Dalam fase itu berarti kan diakui bahwa fase-fase ketika masih muda itu adalah fase yang paling mungkin bagi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan optimal, karena itu adalah fase di mana kita ini memiliki tekad, idealisme, memiliki jasmani dan yang sehat juga. Oleh sebab itu penting untuk orang tua mengarahkan kepada anak muda, tapi juga memberikan ruang. Sedangkan anak muda ini juga penting untuk menghargai apa yang sudah menjadi batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua. Jadi harus saling berkorelasi. Soalnya begini, kadang itu anak muda ini kan melihat generasi sebelumnya itu konservatif lah, terlalu konservatif, kemudian banyak yang tidak relevan mungkin larangan-larangannya, seperti contoh misalnya saya kan hamil, jadi saya contohkan yang paling dekat dengan saya, tidak boleh makan durian, tidak boleh makan nanas, kemudian banyak sekali mitos-mitos yang diberikan kepada saya.
Tapi ternyata setelah saya cek kepada ilmu medis, kedokteran, hal itu tidak masalah. Makan durian ketika hamil tidak masalah selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan efek negatif. Karena setiap orang hamil itu berbeda-beda kan. Ternyata itu tidak masalah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya kita menghargai apa yang menjadi larangan orang tua, diiyakan saja, tapi mungkin sikap yang kita ambil jika misalnya memang ternyata betul-betul pengen nih, ya kita juga tidak masalah untuk mengkonsumsi durian. Jadi memang ternyata banyak hal yang dulunya itu tidak boleh, ternyata semakin kesini ketika sudah diketahui ilmunya, oh ternyata hal tersebut tidak masalah. Cuman sikap kita ini dalam mengetahui kebenaran itu juga harus menghargai kepada yang tua, sebab bagaimanapun juga itu adalah bentuk kepedulian orang tua kepada generasi setelahnya. Karena bahaya jika orang anak muda ini karena merasa orang tua itu tidak mengerti idealismenya, tidak mau memahami pola pikir anak sekarang, akhirnya melepaskan diri secara total dari bimbingan orang tua. Itu juga berbahaya, karena kita ini masih rawan dengan dikendalikan oleh emosi setiap tindakannya, rawan terjerumus oleh hawa nafsu. Karena memang anak muda ini masih minim pengalaman secara kehidupan, dan idealisme itu kadang tidak realistis. Padahal kita hidup itu harus meskipun berani mengambil resiko, tapi juga harus uh, dengan konsekuensi yang terukur. Jadi resikonya ini tidak sembrono, harus ada strategi. Dalam artian ketika maju ke medan perang bukan hanya keberanian, tapi juga harus punya strategi. Nah, cara mengumpulkan strategi itu juga harus dengan kesediaan untuk belajar, kesediaan menerima masukan, kesediaan menerima arahan, sehingga tidak sembrono atau tidak sembarangan maju ke medan perang. Kurang lebih demikian. Iya, betul sekali. Jadi memang idealisme itu juga perlu jadi prinsip kita, tapi kita juga harus melihat dari realitas sosial seperti itu ya nih. Jadi bagaimana kita itu hidup di mana, terus kondisi pada saat itu seperti apa, dan itu mungkin dari pemuda itu kan lebih ke mungkin berekspektasi untuk menjadi hero-hero ataupun mungkin sebagai di situ mereka sebagai ujung tombak lagi seperti itu, ya menjadikan mereka sebagai katakanlah misalkan mahasiswa itu agent of change dimanapun berada, itu seperti ingin merubah sesuatu yang mungkin padahal itu bukan sesuatu yang salah ataupun yang kurang pas, tapi memang itu adalah apa ya, tradisi ataupun sesuatu hal istiadat yang memang itu yang dipegang oleh masyarakat secara umum seperti itu. Dan peran pentingnya orang tua dalam juga mengawal bagaimana anak ataupun pemuda ini nantinya bisa berkontribusi dengan sesuai dengan role-nya sebagai pemuda dan tidak justru menjadi inang lah, katakanlah menjadi inang ataupun menjadi suatu hal yang malah justru menghambat dari sosial masyarakat yang ada di situ seperti itu. Dan itu juga sudah banyak dijelaskan ya tadi, bagaimana dalam surat dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bagaimana peran-peran pemuda dan juga manusia itu yang selayaknya itu bagaimana. Nah tapi bagaimana terkait juga dengan mungkin juga Mas ini banyak menyinggung di dalam podcast-podcast yang sudah pernah Neng Imas ini sampaikan lah, berkaitan dengan pemuda yang di situ mungkin kita tahu nih, mungkin banyak juga yang ada di sini pemirsa-pemirsanya ini dari perempuan nih Neng. Nah seperti itu. Jadi perempuan sebagai pemuda hari ini itu dalam rangka menjadi penentu peradaban itu sebagaimana pentingnya sih nih kok sampai Masnya di situ kita juga harus bisa bergerak, juga harus bisa berjuang, karena ya mungkin mohon maaf mungkin kalau ada di pondok pesantren dan lain sebagainya itu terkadang konstruk yang ada di situ lebih kecenderung ya seperti yang saya jenengan sampaikan tadi, konservatif, salaf seperti itu,
mungkin lebih menekankan bagaimana perempuan ini lebih menjaga diri dan lain sebagainya, sehingga ada batasan yang mungkin itu menjadi disorientasi dari perempuan sendiri sehingga kurang bisa upgrade diri di luar. Nah, ini bagaimana dalam rangka mengupayakan ataupun bisa juga memotivasi secara langsung dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, kalau bicara soal pemuda, apalagi perempuan, itu akan sangat kompleks dan tidak ada habisnya. Tapi mari kita uraikan secara pelan-pelan. Awal tadi kan saya sampaikan bahwa pemuda ini merupakan sosok yang idealis dan juga yang berani memperjuangkan mimpi-mimpinya, berani untuk mengambil tindakan, dan masih jauh dari yang namanya fanatisme berlebihan. Karena usia muda ini adalah usia pembelajar, usia di mana dia ini masih mencari, ibaratnya jati diri juga masih mencari, ilmu juga dia masih terus mempelajari. Termasuk juga para sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau itu adalah para pemuda. Sahabat Abu Bakar juga para pemuda, sahabat Umar, kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, semuanya itu kebanyakan adalah para pemuda. Sedangkan musuhnya Nabi, orang-orang Quraisy, orang-orang yang memusuhi Islam itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang punya kejumudan berpikir dan juga memiliki ego yang sangat tinggi, karena Nabi itu akhlaknya mulia sekali, terkenal jujur, tidak pernah berulah. Bahkan dari muda ini ketika orang-orang pada masanya itu suka sekali untuk berpesta, kemudian orang-orang seusia Nabi pada masa mudanya itu suka melakukan hal-hal yang di situ tidak ada gunanya. Nabi itu terjaga dari hal itu. Memang namanya juga maksum ya. Maksum itu terjaga dari dosa. Bahkan dari kecil sampai besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal bukan hanya yang berbau dosa, tapi juga yang tidak ada gunanya. Nah, karena memang karakter kejumudan atau fanatisme berlebihan itu lebih banyak, mayoritas melekat kepada orang yang sudah tua. Sedangkan para pemuda ini adalah masa-masa pembelajar, sehingga dia ketika diberi sesuatu yang baru, dia terbuka. Karena memang pada masanya adalah masa pembelajar. Termasuk jargon yang saya sukai adalah salah satunya bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Nah, di situ menunjukkan bahwa usia muda ini usia paling ideal kita untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, entah itu mencari ilmu, membuat pergerakan, melakukan hal-hal yang memang di situ bisa memberikan kontribusi positif terhadap sosial, budaya, dan lain-lainnya. Tetapi dalam prakteknya, terutama kepada perempuan, tidak selalu perempuan ini diberikan kesempatan yang sama besarnya, peluang yang sama besarnya dengan laki-laki. Karena kita tahu bahkan dalam teks-teks fikih, kemudian Al-Quran, hadis, perempuan ini memang sebetulnya posisinya itu adalah untuk dijaga. Kita tahu bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, meskipun ini adalah ranahnya rumah tangga ya, tapi di situ berarti ketika seorang laki-laki ini diberikan kekuatan lebih, berarti dia diberikan tanggung jawab yang besar pula. Kita tahu juga seperti apa yang dikatakan oleh Spider-Man. Ini kok jadi ke Spider-Man. Dia mengatakan bahwa pada saat satu scene gitu, yang di situ ada dialog, tulisannya begini, bahwa kekuatan yang besar itu membawa tanggung jawab yang besar. Dan adanya ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu harusnya juga disadari bahwa jika laki-laki ini diberi kekuatan yang lebih, maka dia juga memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap wanitanya, sehingga bukan untuk merasa superior dan mendiskriminasi, tapi justru itu adalah menjadi penanggung jawab terhadap si wanita itu. Nah, di sini ketika perempuan ini tidak diberikan ranah yang sama, tidak diberikan kesempatan yang sama di ranah publik, sosial, maupun dinamika kehidupan yang bermacam-macam ini, maka sikap kita itu adalah merelevansi diri sebetulnya ya. Jadi kita tahu bahwa gerakan feminisme sekuler itu benar-benar menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Padahal hal itu tidak bisa kita ambil mentah-mentah dan diimplementasikan ke budaya kita. Karena setiap budaya itu memiliki jenis tantangan yang berbeda.
Lah, tugas kita itu adalah merelevansi. Makanya kenapa tadi saya bilang para pemuda itu boleh mengambil gerakan, tapi dia harus belajar juga dari sejarah bangsanya sendiri, belajar dari orang-orang tua, bersedia untuk menerima kritik konstruktif, karena kita tahu bahwa sebelum mengambil langkah seperti halnya yang Gus Dur lakukan, sebelum maju pasti melihat ke belakang dulu, lihat sejarahnya itu bagaimana. Sehingga dalam mengambil pergerakan, kita tuh paling relevan, kita bisa relevan terhadap apa-apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini oleh sebab itu, ketika kita katakan bahwa perempuan itu harus berdaya, perempuan itu harus mulai menyadari potensi dirinya, memaksimalkan eksistensinya sebagai seorang individu. Kita dalam artian bukan berarti di sini kita ini melawan secara mentah-mentah apa yang sudah menjadi takdir kita, lingkungan kita, tidak. Tapi di situ adalah tantangan bagi kita untuk merelevansi peran kita sebagai perempuan pada ranah-ranah yang memang bisa kita masuki. Misalkan kita ini bagian dari pondok pesantren yang di situ ternyata relevansi kita untuk menjadi bermanfaat adalah menjadi guru ataupun menjadi pengurus, maka lakukan hal itu dengan baik, lakukan hal itu dengan semaksimal mungkin. Atau kalau misalnya kita ini menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat, entah itu dari ibu-ibu PKK atau misalnya dari organisasi, entah itu Fatayat, Imat. Cara kita merelevansi, cara kita empower ataupun menunjukkan keberdayaan itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Caranya adalah dengan mencari problem lalu menawarkan solusi. Lagi-lagi itu. Jadi kita ini berusaha bagaimana caranya saya itu bisa bermanfaat, apa yang bisa saya berikan adalah di lingkungan ini apa yang bisa saya berikan. Sesimpel itu. Pergerakan itu dipikirkan secara tidak, memang mimpi itu harus tinggi, tapi pergerakan kita itu harus relevan, harus pelan-pelan. Kita boleh mimpi ke bulan, tapi kan kita harus mimpi gimana nih bangun roketnya, gimana mau naiknya tuh gimana, mikir dulu gitu. Jadi goalsnya 1 sampai 100, tapi kita mikir dulu 1 sampai 10-nya gimana, 10 sampai 20-nya gimana. Harus relevan, karena kalau misalnya tidak, ya kita justru akan ditolak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan lituhada 'alan nas. Jadi memang Allah itu menjadikan umat, Allah itu menjadikan umat Nabi Muhammad itu umat yang wasaton, umat yang moderat. Bentar. Mudah capek nih, mohon dimaklumi. Pada kesempatan malam ini juga sampun hadir, sampun rawuh dengan kita Ning Widat. Selamat malam Ning Widat. Selamat malam Neng. Malam Bumil. Senang akhirnya. Ngapunten saya agak remang-remang karena memang di kamar anak sudah tidur, jadi tidak bisa dinyalakan lampunya. Iya, nggak apa-apa. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ning Imas nih terkait dengan pemuda sebagai penentu peradaban, juga berkaitan dengan bagaimana pemuda ditempatkan diri sesuai dengan kondisi di situ, sosial masyarakatnya ataupun pergerakannya yang sesuai, yang relevan, dan juga bagaimana perempuan sendiri sebagai populasi manusia yang banyak ya, kalau dibandingkan dengan laki-laki ini juga bisa menjadi aspek yang terpenting dalam suatu peradaban, di situ dapat berguna bagi kehidupan bangsa sendiri. Mungkin selain daripada kita tadi sudah berbincang-bincang asyik dengan Neng Imas, mungkin dari Neng Widat ini kita juga mau mendengarkan bagaimana dari pendapat Neng Widat. Putus-putus ya suaranya. Putus-putus Neng. Mohon maaf. Sebentar. Saya tadi belum selesai, saya mau melanjutkan dulu, takut ada salah paham. Mohon izin ya, sebentar saja. Iya, langsung Neng melanjutkan lagi. Izin dulu Neng.
belum selesai tadi soalnya. Tadi ambil jeda dan ternyata eh, terlalu lama jedanya. Oke. Jadi kan tadi dikatakan bahwa dalam Al-Quran itu kita ini sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang wasaton, yang moderat. Sehingga umat yang moderat ini bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat relevansi agama sampai akhir zaman. Jadi kan kita tahu bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, maka mukjizatnya ini adalah mukjizat yang relevan sampai akhir zaman. Mukjizat yang bisa diimplementasikan di segala era, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran ini banyak sekali hikmah, hukum, semuanya ada di Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam sikap juga kita harus mencerminkan hal tersebut, mencerminkan sikap moderat tersebut, mencerminkan bahwa Islam itu sebetulnya relevan loh untuk zaman apapun, termasuk dari syariah yang kita pelajari itu dulu juga hasil dari relevansi para ulama. Jadi dulu Al-Quran itu belum ditulis, masih para sahabat yang hafal. Kemudian ternyata para sahabat itu banyak yang meninggal oleh Sayyidina Utsman, ditulis, makanya ada namanya Rosm Utsmani. Kemudian tidak langsung ada harokatnya. Dulu itu masih kosongan. Kemudian oleh ulama diberi harokat, bacaannya juga bermacam-macam. Sehingga di sini merupakan bukti bahwa ulama itu mencoba untuk merelevansi ajaran agama sesuai dengan tantangan zaman. Takutnya kalau orang yang hafal Quran para sahabat ini meninggal karena perang, sehingga agama itu, Al-Quran ini, maka kemurniannya tidak akan terjamin lagi, makanya ditulis Al-Qur'annya. Ini kan adalah bentuk relevansi, termasuk juga kaidah fikih, kemudian ilmu-ilmu disiplin keilmuan yang berbeda-beda seperti tasawuf, fikih, kemudian ilmu hadis dan lain-lain, itu dibidang-bidangkan karena memang sesuai dengan kebutuhan zaman. Orang ini sekarang kalau langsung belajar kepada Al-Quran itu akan sulit sekali, karena dalam mempelajari Al-Quran tidak hanya cukup mengetahui artinya saja, tapi juga harus tahu asbabul furudnya, asbabun nuzulnya, tahu ini ayatul ahkam bukan, kemudian ayat ini korelasinya kepada ayat yang mana, kemudian ketika mutlaqul amri itu imbasnya kepada hukum apa, sunnah, wajib, ataupun mubah. Karena kan kita tahu sebetulnya sholat itu anjurannya hanya aqimus sholah, ita'uz zakah dalam Al-Quran. Tetapi ulama merumuskan bahwa sesuatu yang perintahnya itu mutlak, maka menghasilkan konsekuensi hukum wajib. Nah di sini kan bentuk dari relevansi ajaran agama supaya lebih mudah diterima oleh generasi setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ulama-ulama kita itu visioner. Ulama-ulama kita itu memikirkan, menghadapi keresahan pada setiap peradaban, sehingga beliau-beliau menawarkan solusi. Itulah harusnya sikap yang kita adopsi sebagai seorang pemuda. Menjadi solusi, melakukan sesuatu yang di situ solutif ya, bukan provokatif, tapi menawarkan solusi dengan resiko yang terkalkulasi, dengan strategi yang baik, tidak asal timbangkan segala aspek. Kurang lebih demikian. Boleh dilanjutkan kepada Neng Widat. Mohon maaf tadi saya motong untuk menyelesaikan dulu karena takut disalahpahami kalau setengah-setengah. Monggo. Oh iya. Aman nih, santai. Kulon atulen. Ya saya yang tadi mungkin istirahat gitu ya Neng, tapi ternyata gitu tadi. Aku itu tadi sebenarnya aku tadi pengen yang kedua aja, pengen jadi narasumber. Enggak. Oke, selanjutnya ada dengan Neng Widat. Selamat malam Neng Widat. Malam. Suara saya terdengar jelas, nggih? Jelas Neng. Tapi ini enggak tahu ini angle kameranya ini kok membuat saya agak tembem ini. Iya. Jangan-jangan memang aslinya. Baik. Hasilnya
Ya, pripun nih? Aslinya lebih cantik. Nanti sekarang lagi nggak cantik. Baik. Nggih. Assalamualaikum Gitu loh warahmatullahi perempuan. wabarakatuh. Pasti gitu Pun, loh. Neng, kita behind the scene aja nanti, Neng. Kita selesaikan pergelutan kita berdua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya teman-teman dari Aswaja Milenial. Ini sebenarnya saya akan membacakan konklusi dari yang sudah dijelaskan oleh Neng Imas mungkin. Karena saya notulen. Bohong. Oke, mungkin perspektifnya mungkin ini ya, kalau dari Neng Imas tadi sudah dikupas tuntas tentang bagaimana sejarah, bagaimana koneksi kita harus terbangun dengan para pemuda-pemuda di era Rasulullah, era Tabi'in dan sebagainya, mungkin seperti itu yang dijelaskan oleh Neng Imas, gamblang sekali. Mungkin kalau misalnya saya lebih ke apa ya, lebih kepada apa yang harus dihadapi pada saat ini gitu nggih. Karena memang bagaimanapun kita harus belajar bagaimana kondisi saat ini yang memang diperlukan. Karena yang disebutkan dalam tema kan pemuda yang dibutuhkan dalam peradaban seperti itu. Maka peradaban seperti apa yang hari ini kita hadapi seperti itu mungkin yang lebih banyak saya singgung mengenai itu. Yang pertama adalah dari definisi mungkin. Saya tidak tahu di awal-awal tadi karena saya bergabungnya agak di tengah. Tadi Neng Imas menyebutkan tentang apa mungkin menyebutkan mengenai definisi pemuda seperti apa. Kalau misalnya dibilang pemuda selalu remaja nggak tentu. Karena kalau remaja itu secara kalau di KBBI remaja itu kan anak yang beranjak dewasa. Tapi kalau anak muda itu sudah jelas di dalam KBBI itu jelas definisinya bahwa kalau pemuda atau anak muda itu adalah mereka yang menggantikan generasi tua. Jadi jelas gitu ya, jelas memang ada sistem peralihan yang jelas memang dari pemuda kepada generasi tua itu memang jelas. Siapa meneruskan apa, siapa melanjutkan apa itu jelas. Nah, kemudian hai Mbak saya Vica, ini bahasannya bukan jodoh ya, ini bahasannya tentang pemuda. Kemudian mungkin kalau misalnya ditanyain lagi kemudian bagaimana yang dituntut oleh peradaban saat ini, sebenarnya peran pemuda itu kalau misalnya kita kembalikan kepada tadi yang mungkin sedikit sudah disinggung oleh banyak yang sudah disinggung oleh Neng Imas, saya hanya sekedar melanjutkan. Peran pemuda itu sebenarnya hanya sekedar dia harus mengikuti dasar agama. Dasar agama yang sudah masyhur itu ya kan ada 3 nggih, bertauhid, bersyariat dan berakhlak. Jadi itu aja yang dipegang gitu. Bagaimana nanti kita perannya itu memang tidak jauh-jauh dari 3 hal ini. Bagaimana bertauhid yang benar. Kalau katanya Gus Mus itu orang saleh ritual itu pasti saleh sosial. Gitu, dan ini korelasinya memang berikatan. Memang korelasinya ini kesinambungannya ini memang jelas sekali. Orang dia baik secara ritual, harusnya dia secara sosial juga soleh. Sebaliknya, orang yang soleh secara sosial, harusnya dia ritualnya juga sudah baik, seperti itu. Jadi bertauhid yang baik. Kemudian yang kedua, bersyariat yang baik. Bersyariat kalau dalam artian mungkin, makanya mungkin di Aswaja Milenial ini nanti tidak hanya terbahas mengenai bagaimana motivasi, tapi juga bagaimana aksi, bagaimana mencari ilmu, bagaimana mengorek tentang iman, bagaimana mengukuhkan adab. Ini juga nanti yang perlu diperkuat di Aswaja Milenial ini nanti. Jadi tidak hanya sekedar motivasi, tapi kita harus berbicara tentang aksi gitu. Nah, bagaimana tentang bersyariat yang baik? Bersyariat yang baik ini kalau misalnya kita katakan syariat itu ada banyak sekali disiplin ilmu dalam urusan syariat. Tapi misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang fikih, biasanya kalau syariat itu ngomongnya tentang fikih. Nah, ini kita ngobrol di anak muda yang aswaja gitu, anak muda yang aswaja. Maka di Indonesia ini juga kekuatan tersendiri. Pemuda aswaja punya harokah, punya organisasinya aswaja, kemudian anaknya muda dan ada di Indonesia. Ini kekuatan yang super sekali saya kira. Nah, bagaimana kekuatan yang harus dirasakan mengenai syariat ini terhadap pemuda? Saya pernah mendengar itu dari Kiai Wahab Hasbullah kalau nggak salah. Jadi bagaimana tentang mendefinisikan tentang syariat atau fikih. Jadi ketika fikih itu agama itu sebenarnya agama itu tidak sulit. Yang mempersulit itu orang yang melaksanakan agama biasanya. Jadi fikih itu ketika
medan yang luas, bagaimana pemahaman fikih itu bisa berjalan, maka sempitkan. Nah, tapi ketika di tempat yang sempit untuk bisa berfikih dengan baik, maka perluas. Jadi misalnya katakan dalam artian kita di Indonesia ini mudah sekali akses kita untuk berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik, ini mudah sekali. Maka jangan gampang-gampang untuk menolerir tentang urusan syariat. Gitu. Jadi persempit perspektifnya. Persempit. Jadi kalau misalnya katakan misalnya di Indonesia ini banyak ditemui daging-daging yang tidak, misalnya katakan banyak makanan-makanan yang ditemui yang bisa jadi entah apa namanya, entah masuk ke ranah haram atau masuk ke ranah yang masih ragu-ragu antara haram dan halalnya misalnya. Lah karena kan masih banyak sekali ditemui makanan halal. Jadi enggak perlu kita mendekati makanan-makanan yang memang masih belum jelas seperti itu. Maka persempit. Anggap aja itu haram, berarti ditinggal saja gitu. Berbeda dengan kalau misalnya itu di tempat yang bersyariat itu sempit, maka perluas. Jadi fikih pemahamannya lebih luas, fikih itu ternyata banyak madhab, fikih itu, nah seperti itu. Jadi bersyariat pun juga kita ada etikanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi dasar beragama, yaitu berakhlak yang baik tadi ya. Jadi tauhid, syariat, dan akhlak. Berakhlak yang baik, yang saya tuliskan itu saya mengomentari tulisan Neng Imas itu ada sebuah tulisan di sebuah buku yang pernah saya tulis itu nggih. Sebelum belajar tentang Tuhan dan agama, belajarlah terlebih dahulu tentang manusia, sehingga jika suatu saat nanti kita akan membela Tuhan dan agama, ingatlah bahwa kita ini masih manusia, kayak gitu. Nah ini yang paling sering, karena memang tadi katanya Neng Imas, pemuda itu memang identik dengan darah muda, darah yang idealisnya kuat sekali gitu. Kalau misalnya sudah fase-fase seperti saya lah, mungkin misalnya sudah mulai menjelang ke fase berikutnya, misalnya saya nggak bilang saya tua gitu, tapi ada fase berikutnya begitu. Itu mungkin sudah mulai bukan idealis gitu, tapi kita mulai belajar tentang realistis seperti itu. Nah, maka ketika idealis ini, karena bagaimanapun manusia tidak hanya terbentuk dari akal, tapi kita juga punya nafsu, kita juga, wah Neng Mas hilang. Jaringannya. Oh iya, baik. Jadi Oke, kita tadi berbicara tentang akhlak nggih. Jadi bagaimanapun kita tetap harus berpikir bagaimana kemaslahatan untuk sesama. Kalau misalnya kita ngomongnya membela Tuhan dan agamanya, tapi kenapa kita menghinakan makhluknya seperti itu kan sangat kontradiktif seperti itu. Nah, kemudian juga tadi saya berbicara mengenai peradaban tadi nggih, apa peradaban yang dihadapi oleh pemuda saat ini. Kalau misalnya berbicara tentang peradaban, kata dasarnya adalah adab. Maka tentu dalam peradaban butuh adab. Dalam peradaban ini butuh pemuda yang menjaga adab seperti itu. Karena bagaimanapun kita saat ini berperang dengan bukan berperang nggih, tapi kita akan mulai berkolaborasi dengan habis ini sudah tidak lagi industrial revolution. Kalau dulu kan revolusi industri 4.0, nggih. Tapi habis ini kita sudah masuk ke dalam society 5.0. Society 5.0 yang dimana ini di Jepang saja ini sudah masuk gitu. Di Jepang tahun 2019 ini sudah masuk. Dan di Indonesia telat sekali kita akan diprediksi masuk di society 5.0 itu di tahun 2045. Nah, kenapa masih di 2045? Karena SDM-nya ini masih belum memadai. SDM kita ini masih belum memadai. Pemudanya masih belum memadai. Kita masih hanya yang berkutat masih membahas tentang kehidupan orang lain, membahas tentang dinamika di tempat lain, membahas tentang, ya mohon maaf, kita latah gitu ya. Ada fenomena sesuatu di tempat lain, kita bahas, kita ulik sampai kita akhirnya melupakan hal-hal yang lainnya. Masih banyak fenomena-fenomena yang bisa kita angkat dari sisi lingkungan, dari sisi alam, dari sisi perempuan, dari sisi kesejahteraan anak dan sebagainya. Ini masih banyak sekali yang bisa kita angkat. Tapi kenapa kita masih berkutat di itu saja seperti itu? Ketika ada satu fenomena terangkat, kita berusaha mengulik sampai tuntas. Akhirnya kita terdistrak, berhenti di situ, stuck di situ saja dan tidak berjalan kemana-mana seperti itu. Padahal pemuda ini banyak sekali PR-nya.
banyak sekali PR-nya. Kita membentuk community sesuai dengan passion masing-masing, membentuk membentuk komunitas sesuai dengan pemikiran masing-masing, ini sangat diperlukan. Nah, sedikit mungkin saya sounding tentang perbedaan antara 4.0 dengan 5.0, karena kita nanti akan menuju ke sini. Pemuda Aswaja ini juga akan menjadi salah satu orang dari salah satu peran di dalam situ. Jadi kalau 4.0 itu kita masih dikenalkan dengan teknologi untuk kita bisa bersatu dengan teknologi. Tapi di 5.0 itu kita sudah harus bisa memanfaatkan teknologi, tapi tetap kita manusia ini sebagai komponen yang utama, seperti itu. Jadi kita ini sudah dianggap kita sudah bisa menguasai teknologi itu sendiri. Kita sudah bisa merajai teknologi itu sendiri. Maka bagaimanapun kita tidak boleh stuck dengan teknologi. Bukan kita dikendalikan oleh teknologi, tapi teknologi itu yang bisa kita kendalikan. Seperti itu. Itu yang diharapkan di tahun 2045. Jadi saya kira kalau misalnya jenengan-jenengan anak di Aswaja milenial ini masih di usia-usia 20, saya kira di 20 tahun berikutnya, di tahun 2045, Anda yang ada di dalam situ, seperti itu. Maka kita jangan hanya sekarang itu berbicara tentang motivasi saja, tapi ayo apa yang dimunculkan, apa produk kita sebagai para pemuda-pemuda Aswaja ini apa, seperti itu. Nah, karena bagaimanapun ini prihatin memang sebenarnya, maksudnya kalau misalnya dibilang zaman saya itu hanya sekedar sinetron itu yang apa namanya yang bikin marah-marah orang tua itu kan. Lah zaman sekarang itu kan sinetron itu sudah nggak ditonton gitu, TV itu saja sudah tidak ditonton gitu. Ini sudah sangat jauh sekali disrupsinya di sekarang itu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin yang harus saya sampaikan, terus bekal apa bagi para pemuda Aswaja milenial ini untuk kita menghadapi tantangan-tantangan di era-era berikutnya? Saya kira karena kita akan bergelut dengan teknologi yang modern, maka saya punya rumus ini ya, apa adab yang memang harus diadopsi kita untuk kita bisa mempertahankan peradaban ini apa gitu. Saya kalau misalnya saya singkat itu jadi TTM gitu ya. Teman tapi mesra bukan. Tapi nggih. Senyum deh Bumi itu sayang, cantik sekali. Nggih. Gendut. Nggak cantik, gendut. Nggih. Ya, makanya agak mundur aja duduknya nih. Nggih. Ada TTM. Saya punya singkatan TTM itu tiga adab yang memang bukan kemudian adab yang lain bisa kita singkirkan, tidak, tapi ada 3 adab yang memang harus benar-benar dijunjung tinggi untuk menghadapi revolusi yang berikutnya ini. Ada T yang pertama tawadu, T yang kedua adalah tabayun, M yang terakhir adalah malu. Jadi 3 adab utama yang memang harus benar-benar kita junjung tinggi. Yang pertama tawadu. Tawadu ini kalau misalnya boleh saya singgung sedikit, kalau definisi dari suami saya, entah suami saya dari mana, Qurannya dari mana. Kalau tawadu itu low profile, high capacity gitu ya. Low profile, high capacity. Bukan berarti kemudian low capacity tapi high profile gitu ya. Atau low capacity, low profile. Ini bukan tawadu. Ini memang nggak bisa gitu ya. Udah kapasitasnya low, profilnya low, ya emang nggak bisa gitu. Tapi kalau orang tawadu ini ya low profile tapi high capacity gitu. Dia kapasitasnya naik, kapasitasnya dia tinggi, mumpuni, tapi dia berusaha untuk tetap profilingnya tetap andap asor seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang pernah saya baca juga ada di sebuah buku, itu bukunya Gus Dovir kalau nggak salah. Itu santri Aswaja itu biasanya paham timing kapan dia harus maju dan kapan sebaiknya dia mundur. Biasanya dia bisa bertarung untuk mengalah, bicara untuk diam, mendaki untuk merendah, dan berperang justru untuk berdamai. Jadi kita tahu timingnya. Oh, kapan ngomong, kapan saya harus diam. Oh, kapan saya harus bertindak, kapan saya harus mulai mengalah. Oh, kapan saya harus bertarung, kapan saya harus mengalah gitu. Dia tahu timingnya, up down-nya ini tahu. Nah, ini juga pengertian dari tawadu gitu. Dan yang berikutnya juga tabayun. Kalau tabayun ini sudah tidak perlu saya ulik-ulik lagi bagaimana sistem tabayun ini. Memang kita sudah sudah akrab sekali di telinga kita untuk terbiasa tabayun pada berbagai seliweran berita.
Ya, menunggu di situ mungkin sinyalnya masih agak terganggu ya. Duh, beliau malah sebentar. Oke, sambil menunggu mungkin dari teman-teman bisa Nggak juga tahu ini sambil kenapa. Yeah. Oke, mungkin berarti saya Jaringannya sudah sedikit. Juga mohon maaf, mohon izin kepada Ning Imas dan juga Ning Widat. Mungkin Niki dari teman-teman kalau mau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema pembahasan pada malam hari ini bisa untuk dituliskan di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa juga berdiskusi bersama seperti itu. Halo? Halo, Neng. Oke. Ya, ini nggak tahu ini ya kenapa sinyalnya. Oke, sudah mungkin itu tadi tabayun, kemudian yang ketiga tadi malu, malu itu sudah saya definisikan itu di feed saya, bagaimana tentang malu itu sebenarnya. Kemudian tadi mungkin sedikit saya singgung mengenai sedikit tentang SDM tadi, SDM apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman Aswaja ini sebagai seorang pemuda untuk menghadapi berikutnya. Saya pernah berguru pada salah seorang akademisi yang beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Munif Hatip. Jadi beliau bercerita tentang SDM yang harus pada abad 21, kurikulum abad 21 yang memang harus muncul di berbagai sekolah dan bahkan harus dipersiapkan oleh semua pemuda. Itu ada empat hal, ada 4 kurikulum, ada 4 keilmuan, disiplin keilmuan yang memang harus dimiliki, yaitu critical thinking, kemudian creativity thinking, problem solving, dan collaboration. Itu. Jadi 4 hal itu yang memang harus dikuasai, karena bagaimanapun sekarang kita sudah tidak lagi membuat kompetisi, tapi kita harus berkolaborasi seperti itu untuk mewujudkan harokah yang barokah gitu. Itu saja mungkin dari saya. Sampun. Terima kasih, itu tadi banyak yang sudah disampaikan dari Ning Widat juga berkaitan bagaimana dengan dasar agama dan juga bekal kita hari ini. Mungkin berkata sebagai pemuda Aswaja milenial yang perlu digaungkan bukan hanya sekedar kita itu istilahnya mengikuti arus perkembangan teknologi, tapi mampu menjadi produsen ya, mungkin seperti itu, mampu menjadi produsen dari teknologi sendiri sehingga kita menjadi di situ sebagai penutup peradaban ini memang benar-benar pemuda dan pemuda milenial Aswaja utamanya seperti itu. Jadi poin-poin di situ berkaitan dengan bagaimana kita sikap moderatnya ini kita arahkan kepada suatu hal yang lebih baik dan juga bisa progresif untuk kedepannya seperti itu, dan bukan hanya sekedar kata-kata atau motivasi tapi juga ada aksi nyatanya. Mungkin itu juga dari pembahasan pada malam hari ini. Mungkin kita bisa di sini ada sedikit pertanyaan dari Dedeo 08. Assalamualaikum Ning, mau tanya pengen mulai membenahi dari diri niku mulai dari mana versi Ning Imas. Nah ini mungkin pertanyaan dari
penonton untuk Neng Imas berkaitan dengan upaya membenahi diri kita itu, kalau menurut versinya Neng Imas itu mulai dari mana sih? Apakah mulai dari diri sendiri atau di situ kita ada faktor lingkungan yang lebih cenderung penting atau seperti apa mungkin? Jadi memang masalah membentuk diri kita, memperbaiki diri itu banyak faktor yang melatar belakangi, termasuk lingkungan itu juga berpengaruh terhadap karakter seseorang. Kemudian metode pembelajaran itu juga berpengaruh. Budaya yang ada di dalam lembaga pendidikan kita itu juga membentuk karakter seseorang. Cuman namanya dalam Islam itu kan ada prinsip yang sawabit, yang tetap, yaitu adalah prinsip berakidah, bertuhan. Itu sawabit, ada yang mutaghayirat, ada yang berubah. Yang bisa berubah, ada yang karena dituntut untuk relevan terhadap tantangan zaman atau terhadap memang kebutuhan yang berbeda-beda di setiap eranya. Nah, di sini sebetulnya nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam untuk membentuk kepribadian baik seseorang itu adalah sesuatu yang tetap sebetulnya. Seperti contohnya, orang itu kalau bicara ya harus jujur, dan bohong itu tidak boleh. Kemudian dalam berperilaku tidak boleh menyakiti orang lain. Ini kan termasuk prinsip-prinsip yang tetap, yang tidak akan berubah sampai akhir zaman pun orang bilang juga orang itu harus jujur, jangan bohong gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang tidak akan pernah berubah. Nilai-nilai dasar kemanusiaan itu adalah nilai-nilai dasar yang juga diajarkan dalam agama, yang untuk membentuk kerukunan, membentuk sebuah karakter individu yang di situ bisa dianggap soleh atau solihah. Jadi soleh-solihah itu orientasinya bukan hanya kepada ketakwaannya saja, tapi juga kepada bagaimana dia itu berelasi terhadap sosial, terhadap berperilaku lah, intinya berakhlak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus memiliki pemahaman hidup yang baik. Pemahaman hidup yang baik di sini betul-betul harus kita dapatkan melalui pembelajaran kehidupan yang kita lalui juga, melalui pengalaman-pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Meski ada yang mengatakan bahwa belajar paling lambat itu adalah belajar dari pengalaman sendiri, meski juga tidak semua orang bisa belajar dari pengalamannya. Nggak semua orang itu memiliki self-awareness atau kesadaran untuk mengevaluasi tindakan maupun perilakunya yang mungkin menyakiti orang lain, tapi dia juga harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa mohon maaf nih, ibu hamil itu kadang-kadang ngeblank. Lo nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba otak saya tuh ngeblank, nggak ada isinya. Jadi mohon maaf, saya rada lola ini. Saya tidak menyalahkan anak saya karena hamil, tapi nggak tahu kenapa saya sering kayak gitu. Salahkan hormonnya nih. Iya, ini tadi habis wawancara online, lo juga kayak tiba-tiba ngeblank. Saya juga kayak ada apa? Atau kita salahkan Gus Rifkil saja. Ulahnya ya. Tapi kalau disalahin anakku, enggak anakku enggak salah. Jangan disalahin. Jadi memang jadi memang kita itu harus menyadari memiliki pemahaman hidup yang baik, belajar dari pengalaman lah. Pengalaman itu belajar paling lambat adalah pengalaman sendiri. Belajar ada cepat itu pengalaman orang lain. Kita melihat orang lain, kemudian kita belajar dari pengalamannya, dan belajar yang paling cepat itu dari buku. Itu kenapa kita itu dianjurkan untuk belajar banyak membaca, karena itu adalah belajar paling cepat dibanding belajar di pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, di sini ketika kita memiliki pemahaman hidup yang benar, yang utuh, kita memahami sebetulnya dari hingar-bingar kehidupan ini mana sih yang perlu saya jadikan, mana sih yang perlu saya pedulikan dan mana yang tidak. Mana sih yang layak saya jadikan motivasi, mana yang tidak. Maksudnya begini. Jadi misalkan orang ini, saya ini berusaha nih, saya mau menjadi orang yang berdaya. Motivasinya apa? Motivasinya apakah karena saya insecure? Apakah karena saya butuh validasi? Atau karena memang saya ingin bermanfaat? Ini harus dari pemahaman hidup yang baik, akan menghasilkan motivasi yang baik pula.
Jadi kalau pemahaman hidupnya benar, oh sebetulnya ketika saya motivasinya ini insecure, itu tidak akan ada habisnya. Seperti halnya Psychology of Money, saya pernah membaca buku psikologi tentang uang. Kenapa kita butuhnya uang? Karena uang itu bisa menambal kekurangan di dalam diri kita, tapi sifatnya sementara. Misalnya saya insecure nih dengan penampilan saya beli baju yang di situ bisa menopang penampilan saya bahkan membeli make up yang sangat berlebihan, kemudian bahkan ada orang yang sampai uh, mengubah wajahnya, operasi plastik. Ini ketika motivasinya insecure, ya pasti ya kalau sampai operasi itu pasti insecure, bukan bersyukur. Itu pasti tidak akan ada habisnya. Jadi akan kurang terus karena pada akhirnya uang itu hanya bisa menempel secara sementara. Sifatnya tidak permanen, sementara saja. Lama-lama saya akan butuh lagi nih. Saya butuh asupan yang bisa menopang rasa keberhargaan diri saya. Saya butuh lagi, akan selalu kayak gitu. Akan selalu membutuhkan lebih banyak. Inilah yang berkorelasi dengan nafsu. Maksudnya nafsu itu adalah begitu. Nah, tapi ketika motivasinya seseorang ini merawat dirinya adalah untuk mensyukuri keberadaannya secara individu, eksistensinya ini diciptakan Tuhan. Iya, mohon maaf mungkin ada Sinyalnya tidak mendukung. sinyal. Malam-malam mungkin. Ningnya Mas cantik kalau pedot gitu, Ning. Saya suka godain Ningnya Mas, Mbak. Maaf. Oh gitu. Ini off akhirnya Ningnya Mas live. Yes. Mungkin bisa dilanjut yang lain, nggih. Oh nggih. Mungkin nah sebentar. Memang sinyalnya ini rada kesabaran ya. Mungkin di situ tadi hujan apa mboten nggih? Di Ponorogo tadi hujan. Oh iya. Di Pasuruan hujan mboten ning? Kayaknya mboten Ning, saya tahu itu kayaknya jenengan itu sinyalnya diacak sama Gus Rifkil nih. Aduh, sudah malam. Oh, sudah malam jam 9. Ya mungkin bisa dilanjutkan sedikit Neng Imas tadi terkait dengan pertanyaan. Jadi ketika orang ini punya pemahaman hidup yang baik, wawasannya luas, kemudian hatinya lapang, kemudian dia itu bersedia untuk belajar, bersedia untuk mengambil langkah, karena memang pembelajaran itu juga dengan aksi ya, tidak hanya dengan berdiam diri. Dari situ dia akan memiliki banyak sekali pemahaman-pemahaman yang akan menunjukkannya kepada signifikansi hidup, entah itu pergerakan atau motivasi di dalam dirinya itu menjadi positif karena dia ini karena dia itu mampu untuk mengolah mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan pemahaman yang baik dari pengalaman yang dia dapatkan. Misalnya tadi contohnya ketika orang ini saya mau kaya, tapi kalau motivasinya ini tidak baik, motivasinya itu maka kekayaan tidak akan pernah bisa memuaskannya. Tapi ketika motivasinya ini adalah hal-hal baik karena dia ingin membantu orang lain, karena dia itu ingin tidak menjadi beban orang lain, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kekayaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk memiliki self-awareness, untuk mempelajari diri sendiri. Dalam artian, saya kenapa bisa begini, apa yang menyebabkan saya merasakan hal ini, apa penyebabnya, jadi apa
yang harus saya lakukan jika saya merasakan seperti ini? Apa yang saya butuhkan? Apakah saya membutuhkan pertolongan? Apakah saya perlu melakukan ini? Apakah saya harus begini? Harus ada begitunya, karena kadang kita itu terlalu sibuk dengan apa yang di luar diri kita sampai lupa bahwa sebetulnya segala sesuatu itu ada di dalam diri kita loh. Bahkan cara kita memandang sesuatu itu adalah tergantung bagaimana yang kita rumuskan di dalam pikiran kita sendiri. Misalkan kita melihat segala sesuatu itu negatif, karena apa yang kita konsumsi itu negatif. Contohnya kita lihatnya sinetron yang kayak perceraian, kemudian perselingkuhan. Lama-lama, jika yang kita konsumsi adalah hal-hal seperti itu, kita akan melihat pernikahan itu seperti itu juga. Pada objeknya itu netral, tetapi karena pikiran kita ini yang didominasi oleh hal-hal menyakitkan, perceraian, perselingkuhan, akhirnya ketika kita melihat pernikahan, itu nanti harmonisnya hanya 5 bulan saja di awal-awal pernikahan gitu. Nanti lama-lama juga akan ribut juga. Pernikahan itu sebetulnya tuh susah gitu, karena komitmen orang mampu. Nanti juga akhirnya akan ada perselingkuhan. Itu karena yang kita konsumsi terus secara konstan adalah sinetron yang di situ isinya kekerasan, kemudian isinya perselingkuhan dan hal-hal yang negatif. Sehingga perlu bagi diri kita itu untuk memiliki keadilan dalam berpikir. Jadi misalnya begini, oke, segala kemungkinan itu mungkin terjadi, apapun dalam pernikahan itu mungkin terjadi, tapi kita juga harus menyadari bahwa segala kemungkinan baik itu juga mungkin terjadi. Lalu satu sisi kita memiliki self awareness, satu sisi lain kita juga memiliki ataupun bersedia belajar terhadap lingkungan yang kita hadapi. Kita tidak hanya sekedar mengkritisi diri kita juga merumuskan apa yang terjadi di luar diri kita secara seimbang, secara adil, sehingga pemahaman hidup, prinsip-prinsip serta langkah yang kita ambil itu bisa relevan, jadi baik. Kemudian bisa menghasilkan seseorang dengan prinsip yang positif. Karena nopong kadang itu banyak orang sakit karena dia sakit tapi dia tidak mampu menyembuhkan dirinya atau tidak mampu meminta pertolongan orang lain, justru dia menyakiti orang lain. Karena dia sakit, dia menyakiti orang lain. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya dalam suatu ketika, Gus Bah itu pernah menghentikan, ketika kamu itu disakiti oleh orang lain, maka ataupun ada potensi di dalam dirimu untuk menyakiti orang lain, maka yang lebih baik itu adalah uzlah, ataupun mengasingkan diri yang supaya orang lain itu terhindar dari madorot yang akan kamu berikan. Sehingga penting sekali bagi kita ini memiliki self awareness, kesadaran diri, muhasabah, itu sangat penting sekali. Sehingga kita ini bisa selalu naik tingkat di dalam kehidupan yang kita punya. Kurang lebih demikian. Oke, baik, itu tadi jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari Neng Imas berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan. Mungkin juga ada pertanyaan ini dari Roshidah @Mahrus. Punten Neng izin bertanya bagaimana cara menyadarkan orang terkait dengan pemahaman agar bersyariat dengan yang baik sehingga bisa mengubah kebiasaan yang tidak baik dan mengikuti ajaran aswaja. Mungkin dari Neng Widat nih yang tadi juga menyampaikan bagaimana dasar-dasar agama yang baik itu salah satunya dengan berakhlak yang baik itu. Bisa dibantu menjawab dari tadi pertanyaannya tentang ini bagaimana cara menyadarkan seseorang gitu bahkan bagaimana membuat seseorang itu untuk tertarik mengikuti aswaja seperti yang kita anut seperti itu memang untuk mengingatkan seseorang itu adalah tugas kita, tapi untuk membuat seseorang itu mendapatkan hidayah itu sudah tugasnya Allah gitu. Rasulullah saja pernah ketika beliau overthinking tentang bagaimana dakwah saya ini kelanjutannya, kenapa manusia ini kok susah sekali untuk diminta untuk taat kepada Allah gitu kemudian ya Allah menghibur ma'ala rasulil balagul mubin seperti itu. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya sekedar mengingatkan. Karena sebenarnya ya
tugasnya memang sebenarnya hanya mengingatkan. Urusan hidayah itu semuanya sudah kembali kepada Allah gitu. Tapi mengingatkannya sebatas apa, sejauh apa, seperti yang disampaikan oleh Ning Imas, bagaimanapun semuanya tuh kembali kepada niatnya masing-masing. Ketika memang niatnya baik, tidak untuk niatnya untuk popularity, tidak untuk tidak untuk kemudian mendapatkan validasi seperti yang disampaikan oleh Ning Imas, maka saya kira selama niatnya itu memang benar, kalau katanya Gus Nadir itu niatnya memang untuk membangun peradaban Islam, niat untuk menjadi khodimul ilmi seperti itu misalnya, saya kira semuanya akan dimudahkan. Semuanya akan dimudahkan, kembali lagi kepada niat gitu. Jadi sebelum kita membentuk harokah, sebelum kita bergerak untuk terjun bersama dengan para teman-teman ini dan sebagainya, kita harus lebih dahulu menata niatnya bersama-sama, menata niat, punya tujuan bersama, landasannya bersama seperti apa gitu. Kemudian juga sinyal itu selalu bermasalah kalau sedang waktunya berbicara. Kalau nggak ngapain pasti lancar-lancar saja. Lah. Mungkin terlalu ada kecantikan aura dari luar dan dalamnya ini, dari sinyalnya juga memancing ini. Ini nanti jenengan Pripon? nanti jenengan ada kerepotan setelah kegiatan ini atau gimana? Mungkin nanti ya sampai 21. Sinyalnya susah. Saya free Mas Rifkil juga madrasah, jadi free, monggo, nggak apa-apa. Oke, itu tadi ya. Kemudian tadi itu ya critical thinking, bagaimana caranya menggiring seseorang masuk ke dalam opininya, masuk ke dalam opini kita, itu juga butuh critical thinking yang bagus. Bagaimana kita kritis tapi juga tetap beradab. Jadi boleh kita kritis secara pemikiran, tapi secara lisan tetap harus beradab. Oke. Mungkin seperti itu, gitu. Ya itu tadi mungkin terkait dengan pertanyaan ya, yang pasti ketika kita berbicara sebagai pemuda, sebagai penuntut peradaban, tentu untuk menuju suatu peradaban itu adalah kita juga harus menjaga yang namanya kebudayaan yang sudah ada pada zaman dahulu atau yang sudah diajarkan oleh para nabi, sahabat, hingga para ulama, hingga yang kita dengarkan ini sampai kepada kita, dan juga bagaimana arus globalisasi dan juga perkembangan zaman ini hadir di dalam kehidupan kita pada masa ini. Tentunya kita harus mengkolaborasikan ya, antara bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita terkait dengan syariatnya, dan sikap-sikap bagaimana kita sebagai mukmin di sini juga jangan terlalu kaku seperti itu ya mungkin, Neng. Jadi tidak ada keterpaksaan ataupun tidak ada suatu hal yang mengekang sebenarnya di dalam agama ini. Jadi mungkin terkait dengan dari Neng Wida dan Neng Imas sendiri, melihat dari ini mungkin dari perkembangan zaman dan hari ini mungkin utamanya berkaitan dengan eksistensi aswaja di kalangan milenial sendiri, ini tentu harus
lebih kita tingkatkan, dan juga harus melihat bagaimana kita itu juga tidak untuk memaksakan pihak lain juga untuk bisa mengerti dan juga bisa memihak kepada kita. Toh juga secara agama pun disampaikan Tidak bahwa boleh ada paksaan. tidak boleh terpaksa. Agama Islam saja la ikraha fiddin. Menanggapi fenomena itu, saya juga kemarin mengikuti kajiannya Buya Husein, kemudian Mbak Kalis dan Mbak Ainun kalau nggak salah di Perempuan Berkisah waktu itu. Jadi memang kita memang sulit untuk membendung bagaimana orang-orang lain itu membuat pergerakan, bagaimana mereka mengkritisi cara bergeraknya kita, bagaimana mereka membentuk atau bahkan memanipulasi pergerakannya mereka, memaksakan dan sebagainya. Itu kita tidak bisa mengikuti, atau mungkin tidak bisa kita memaksakan bahwa mereka tidak boleh atau harus close, mereka harus permanen, tidak boleh melakukan gerakan ini lagi dan sebagainya. Yang paling bisa kita lakukan adalah kita membuat tandingannya yang lebih manusiawi, yang lebih beradab, yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan, tidak lagi memaksa dan sebagainya. Itu mungkin yang paling bisa kita tunjukkan gitu. Memang mungkin biasanya yang pergerakan yang lempeng kurang gerbek seperti itu mungkin memang agak kurang diminati di era yang fenomena viral yang diutamakan. Tapi ya bagaimanapun kita tetap harus jujur pada konten kita gitu. Bolehlah kita eksis, tapi ya tetap harus jujur seperti itu. Tidak seperti yang di sebelah itulah seperti itu. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum, bagaimana ketika di aktivis kader NU, akan tetapi ada hal yang membuat kita tidak confident. Salah satunya yaitu pengetahuan kita tentang agama. Nah, hal inilah yang kadang membuat kita kurang pede ini. Mungkin satu problem dari pemuda milenial hari ini berkaitan dengan bagaimana dia mendakwahkan ideologi kita, bagaimana mensyiarkan agama Islam, utamanya di kaum Nahdliyin sendiri, mungkin berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang mungkin dirasa kurang, sehingga dalam pergerakan pun juga masih kurang pede. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ning Imas dan juga Ning Widat. Monggo dari mungkin Ning Imas terlebih dahulu. Jadi memang ilmu itu kalau misalnya kan ya sebetulnya kita ini masih kurang gitu. Pasti kita perasaan di dalam diri kita dan keraguan terhadap langkah kita, sebetulnya hal ini boleh nggak sih, hal ini bisa nggak sih gitu. Nah, jadi yang pertama adalah yang perlu kita lakukan selain menambah literasi, wawasan, selain terus belajar, kita juga harus memahami, kita juga harus mengambil sikap dalam prinsip. Karena begini, saya dulu kan, mungkin saya ceritakan sedikit ya, tapi maksudnya supaya lebih mudah dipahami itu kan pakai contoh ya. Kadang kalau misalnya hanya ungkapan saja itu masih mengambang. Jadi saya dulu kan, saya suka sekali Bahsul Masail. Sebetulnya saya juga nggak jago. Karena itu percaya saya bisa, di saat saya nggak yakin kalau saya bisa, akhirnya saya jadi selalu aktif di situ. Nah, di situ saya sering membahas problematika yang waqiah, yang kekinian, atau dari banyak problematika, perspektif, sudut pandang, menambah wawasan saya, memecah cara berpikir saya. Jadi belajar critical thinking itu sebetulnya dari musyawarah kalau saya. Nah, di sini saya menyadari bahwa khilaf itu banyak sekali. Bahwa perbedaan pendapat ulama itu banyak sekali. Tidak hanya pendapatnya saja, bahkan metodologi istinbat hukum
tiap madhab itu berbeda. Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Hambali, berbeda semua. Kemudian dalil yang diambil, hadis Nabi yang dijadikan hujah, Al-Quran yang dijadikan hujah, itu juga tidak sama setiap madhab. Sehingga sebetulnya perbedaan-perbedaan yang ada itu sah-sah saja asal kita ini betul-betul memiliki pondasi ataupun cara yang benar dalam mengambil prinsip tersebut. Jadi cara usulnya Hanafi dan juga Syafi'i itu nggak sama. Nanti cara berwudunya Malikiyah dan juga Syafi'iyah itu nggak sama. Cara usulnya itu juga nggak sama gitu. Hanafiyah dengan Syafi'iyah batalnya itu juga nggak sama. Oleh karena itu, karena perbedaan yang seabrek itu, saya belajarnya kok satu soal itu cabangannya banyak sekali. Berarti saya ini mau nggak mau harus mengambil prinsip. Saya tuh harus punya prinsip dalam pergerakan saya. Jadi misalnya ada komitmen gitu terhadap setelah mempelajari banyak literasi, saya tuh harus mengambil mana nih yang mau saya jadikan panutan. Oke, kalau misalnya masalah ubudiyah saya ikut Syafi'i. Kemudian masalah pergerakan ini bagaimana? Saya harus bagaimana? Maka penting sekali belajar banyak literasi, banyak literasi. Setelah itu kita akan bisa belajar merumuskannya karena dalam otak kita ini sudah banyak sekali, sudah sangat kaya sekali wawasan, sudah kaya pengetahuan. Jadi kita akan tahu mana sih yang paling relevan untuk diri kita, mana yang paling pas diimplementasikan di lingkungan saya. Ini akan terumuskan jika kita memiliki banyak literasi, memiliki banyak referensi di dalam kepala kita. Contohnya begini, mungkin yang lebih milenial ya. Teman-teman tahu Elon Musk yang punya Tesla itu, mobil listrik, dan juga SpaceX, pembandingnya NASA, dan juga solusi dari NASA itu sendiri. Kalau roket itu kan naik, kemudian yang mesin pendorongnya itu kan nggak balik lagi, itu hancur di luar sana. Ini kan berarti biayanya sangat besar sekali. Sedangkan yang ditawarkan oleh SpaceX, oleh Elon Musk itu adalah ketika roket yang mesin peluncurnya itu bisa kembali ke bumi dengan sendirinya sehingga mengurangi biaya jutaan dolar, artinya bisa berhemat dengan teknologi. Kemudian dia juga menciptakan mobil listrik Tesla. Kemudian dia juga mau bikin HP katanya. Dia juga dulu yang menciptakan PayPal, sistem pembayaran digital yang sebetulnya di Indonesia tidak ramai ya, cuman cukup masyhur PayPal. Bagaimana cara dia bisa menguasai banyak sektor dan itu berbeda dari mobil, roket, HP, kemudian sistem pembayaran digital. Ini bagaimana? Ternyata dia dulu suka membaca, ternyata dia dulu banyak literasinya, dan akhirnya karena otaknya itu mungkin cerdas, bisa menggabungkan dari hal yang dia baca itu tiba-tiba menjadi pola sendiri. Oleh sebab itu penting bagi kita ini untuk terus belajar, sehingga kata-kata thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu bukan hanya sekedar informasi, itu perlu diimplementasikan, itu perlu diamalkan, karena memang itu yang membentuk kita, ilmu itu yang akan membentuk kita. Belajar itu tidak hanya di bangku formal atau hanya dari pondok pesantren setelah keluar merasa sudah cukup, merasa saya paling alim nih, jadi saya tinggal mengamalkan saja. Nggak bisa gitu. Kita harus mempelajari hal-hal yang misalnya memang di situ menjadi kebutuhan kita secara terus-menerus. Seperti halnya Instagram. Instagram ini kan sering sekali ya kita ini terlena di dalamnya karena memang tujuan mereka membuat media sosial dan menambahkan fitur-fitur menarik adalah supaya kita ini betah berlama-lama ada di dalamnya. Dan algoritmanya itu disesuaikan dengan apa yang kita sukai. Jadi kalau misalnya saya suka bola, pasti akan keluar di pencarian itu bola. Terus misalnya saya suka kosmetik, yang akan keluar itu akan kosmetik. Terus karena memang disesuaikan dengan apa yang kita sukai lah. Di sini ketika kita punya kesadaran yang tinggi bahwa saya nggak mau nih dikendalikan oleh teknologi, saya harus yang punya kendali atas gadget yang saya pegang. Berarti kita harus belajar membatasinya. Lah dari situ ketika kita memiliki banyak informasi, kita bisa mengetahui banyak, maka kita akan bisa merumuskan tindakan kita akan bisa merumuskan apa yang menjadi prinsip kita. Oleh sebab itu penting belajar. Dan untuk mengatasi rasa minder itu sebetulnya, minder dalam mengambil langkah karena merasa belum cukup ilmu, adalah dengan kita coba saja dulu. Kita coba saja dulu
Tapi dengan mencoba itu kita harus bersedia untuk dikritik secara konstruktif, untuk diberi masukan, kita harus bersedia. Karena itu adalah langkah awal kita untuk membenahi apa yang misalnya kurang baik ataupun tidak bisa kita sempurnakan. Atau misalkan kita mau bikin pergerakan tapi kita merasa ada beberapa hal yang tidak saya kuasai, sehingga mungkin seperti yang dikatakan yang Midat tadi, kita bisa mengajak orang-orang untuk berkolaborasi. Orang-orang yang sesuai ahlinya, ada yang misalnya di situ ahli fikih atau misalnya ahli tafsir, ahli hadis dijadikan satu, kemudian bikin komunitas keilmuan apa begitu. Atau misalnya bikin pergerakan yang satu ini bisa bergerak di ranah ini, yang satu bisa bergerak di sini. Jadi memang kolaborasi itu justru diperlukan. Seperti halnya dalam yang disampaikan oleh Bu Nyai Hajah Badriah Fayumi dalam Forum Nawaning Nusantara, yang panitianya adalah Ning Widat Bariro. Beliau mengatakan bahwa pergerakan kolektif yang secara bersama-sama, seperti halnya itu berdasarkan pada ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita tolong menolong pada kebaikan. Nah, tolong menolong di sini adalah artinya kan berkolaborasi, saling berkorelasi, saling membentuk sebuah kongsi untuk memiliki satu ruh pergerakan, satu tujuan yang sama dengan keahlian yang berbeda-beda, dan itu juga dianjurkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita menyadari kelemahan kita dan kita tidak mampu menambalnya, maka yang harus dilakukan adalah mencari orang lain yang memiliki kemampuan tersebut, kemudian kita ajak berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu untuk kemajuan bersama. Kurang lebih begitu. Ya, itu mungkin dari pendapat Ning Imas, mungkin dari Ning Aduh. Ya. Dari tadi sudah saya bilang, Mbak, saya ini kalau nggak jadi moderator, saya yang ngutulin aja. Jadi mungkin isinya sudah dijelaskan. Saya mungkin menambahkan sedikit saja, Mbak. Okay. Tadi yang tanya itu Mbak ya, perempuan, nggih? Nggih. Nggih. Rasa kurang pede itu biasanya munculnya itu dari perasaan yang memang merasa bahwa kita harus tahu semuanya. Akhirnya merasanya kita kurang pede gitu. Akhirnya kita merasa kurang pede, padahal kita tidak harus tahu semuanya gitu. Kalaupun memang kita nggak tahu, ya kita bilang aja nggak tahu gitu. Tetap apa yang kita bisa kita sampaikan. Balighu anni walau ayah gitu kan, Gi. Sampaikan meskipun itu hanya satu ayat sekalipun gitu. Jadi apa yang kita bisa kita sampaikan. Sekalipun kemudian setelah kita sampaikan kita banyak bertanya-tanya di situ. Justru saya sering kali mendengar dari para alim seperti itu. Belajar terbaik itu saat kita mengajar. Saat kita mengajar itu justru itu belajar yang terbaik gitu. Kita meskipun ilmu kita masih sedikit tapi kita ajarkan, kita akan selalu berusaha untuk terus mengupgrade keilmuan kita. Karena di situ kita dituntut untuk terus mengasah gitu, dari pertanyaan para santri, dari pertanyaan seperti itu. Jadi dalam artian apapun yang kita tahu itu tetap bagaimanapun harus kita tularkan, harus kita ajarkan, harus kita amalkan kepada orang-orang dan harus kita ceritakan seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya, dan itu saya kira kalau misalnya ada perasaan tidak pede, itu justru starting point yang bagus. Starting point yang bagus. Biasanya orang yang merasa tidak pede dengan keilmuan yang dia punya, itu justru dia sedang proses mencari ilmu. Dia justru punya ilmu seperti itu. Karena biasanya orang yang punya ilmu itu biasanya memang merasa saya masih belum punya apa-apa gitu. Itu ada apa namanya, memang ada tingkatan-tingkatannya gitu. Tingkatan-tingkatan orang yang apa namanya mempelajari sebuah ilmu itu, katanya Umar bin Khattab itu kan tingkatan yang pertama itu tingkatan sombong. Memang biasanya orang ketika dia sudah belajar itu kan biasanya dia merasanya sombong. Saya ini sudah paling bisa gitu. Katakan orang kalau sudah belajar apa namanya Fathul Qorib sudah mumpeng gitu, sudah paling yang bisa menguasai fikih banget seperti itu. Padahal masih banyak sekali yang atas-atas, yang ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab dan sebagainya. Seperti itu. Justru orang yang menghatamkan Fathul Wahab biasanya merasa saya belum tahu apa-apa seperti itu. Jadi memang kondisi orang belajar itu memang ada tiga step. Yang pertama ketika dia masih di porsi yang agak cetek gitu, dia biasanya merasa sombong.
Jadi biasanya orang yang seperti ini, nah makanya sering kita temui kan di sosial media itu orang-orang yang sudah mulai sombong gitu, banyak berkiprah. Padahal biasanya orang yang sombong seperti itu dalam keilmuannya biasanya dia ilmunya tidak seberapa gitu. Nah, kemudian di tahap yang kedua katanya Marbin Utap itu tahapan di mana dia merasa tawadu gitu. Tahapan ketika dia sudah mulai naik tingkat keilmuannya, maka dia merasa tawadu. Saya belum punya apa-apa ini. Saya belum cukup bisa mampu untuk bisa mengajarkan seperti itu. Jadi ini starting point yang bagus ketika kita merasa. Biasanya kita merasa kurang, biasanya kita malah punya lebih gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga posisi ketika semakin tinggi lagi keilmuan kita, biasanya merasanya tidak tahu apa-apa itu. Nah, jadi seperti itu mungkin saya kira apa namanya itu starting point yang bagus, nggak apa-apa, tapi ya jangan berhenti di situ gitu, jangan berhenti di situ. Oh oke lah ini berarti sudah bagus ke ketidakpedean saya. Oh tidak, jadi ketidakpedean harus tetap di-upgrade seperti itu. Nah kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Ningi Mas, seseorang itu tidak harus bisa menguasai berbagai macam ilmu gitu. Ya benar sih, mungkin para imam kita dulu itu beliau menguasai multidisiplin ilmu gitu. Katakan apa namanya Ibnu Sina, misalnya Ibnu Sina beliau dokter tapi juga beliau filsuf dan sebagainya itu. Kemudian banyak sekali Ibnu Haitham dan sebagainya, bahkan beliau itu ahli optik, ahli ini dan sebagainya, banyak sekali. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang ini misalnya apa yang bisa kita kuasai, kita cukupkan, kita mampukan sebisa-bisa mungkin. Karena sebenarnya negara kita ini bukan negara yang kekurangan orang pintar, hanya saja orang-orang pintarnya kurang bersatu. Itu saja. Kalau misalnya orang-orang pintarnya kita saling bersatu, kita saling berkolaborasi, ini muncul satu komunitas orang pintar yang baik, yang jumut, yang kuat gitu, yang kuat, yang bisa apa namanya, yang bisa menguatkan negara ini. Saya kira tidak ada masalah gitu. Jadi tidak berarti kemudian kita harus pintar dalam semua hal, tidak. Jadi ketika memang kita kesulitan, ya katakan kita tidak tahu dan kita bisa bertanyakan pada orang yang lebih memahami ini gitu. Gitu. Jadi saya kira nggak masalah gitu, nggak masalah kalau misalnya ada rasa tidak pede ini menjadi awal mulai yang bagus sekali gitu. Ibu. Terima kasih Neng atas jawabannya, dan saya rasa berkaitan dengan pembahasan juga sudah sangat-sangat terkupas tuntas ya nanti. Mungkin terkait dengan mungkin ada hal yang perlu lagi kita kaji, nanti bisa untuk dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini selalu aktif mengikuti aswajamilenial.id. Kita kolaborasi juga nanti dengan di lain waktu juga. Jadi terus standby juga semuanya yang ada di aswajamilenial.id, karena kita semuanya belajar bersama, kita juga mendakwahkan bagaimana apa yang kita dapatkan itu kita sampaikan kepada yang lain juga, seperti itu. Selamat ulang tahun ya Aswaja Milenial yang keempat. Nah itu yang tadi mungkin belum sempat kita sampaikan, Neng Imas dan juga Neng Widat hari ini bertepatan dengan milad dari aswajamilenial.id yang ke-4 tahun. Ini mungkin bisa nyuwun berkah doa pangestunipun agar kedepannya dari aswajamilenial.id ini mampu memberikan sumbangsih kepada utamanya milenial hari ini yang bergerak dan juga mensyiarkan aswaja di lini media sosial ini. Kita bisa terus untuk progres, terus untuk belajar dan bisa bermanfaat untuk sesama, seperti itu. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ning Imas dan juga Neng Widat yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dan juga di malam hari yang mungkin banyak tanggung jawab yang juga harus diemban sebagai para pemimpin perempuan dan juga istri-istri yang solehah ini, dan juga Ning Imas yang sedang mengandung ya. Ya, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah 1 jam
lebih ini kita bercengkrama pada malam hari ini di kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu, Neng Imas dan juga Neng Widat bersama teman-teman semuanya. Next time kita untuk belajar lagi, berdiskusi lagi. Tentunya nanti kepada teman-teman semuanya bisa aktif untuk selalu mengikuti postingan-postingan yang ada di aswajamilenial.id. Kita juga menerima kritik, saran, dan juga tanggapan dari peserta. Bisa di DM kepada kita agar kedepannya kita bergerak di sini atas nama bersama. Kita sadar bahwa kita sebagai pemuda, sebagai salah satu pelopor-pelopor perubahan untuk kedepannya. Dan sedikit untuk kesimpulan pada kesempatan ini bahwa kita sebagai pemuda harus memiliki prinsip sebagai idealis, tapi kita juga harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial yang ada. Idealisme seorang pemuda itu adalah tercipta dari bagaimana ia berpikir dan juga bertindak. Dasar agama pun juga disampaikan tadi bahwa ada tauhid, syariat, dan juga akhlakul karimah yang kemudian itu berkolaborasi menjadi suatu hal yang menjadi bekal kita untuk kedepannya menjadi milenial-milenial yang berguna untuk bangsa. Bahwa Aswaja sendiri juga kita ketahui bahwa yang dipekang ada al-muhafadzatu al sholih wal akhdhu bil jadid aslah, maka segala hal terkait dengan ajaran-ajaran dan juga asdat istiadat yang sifatnya tradisional dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang perlu kita jaga dan juga perlu kita kembangkan menjadi suatu hal yang sesuai dengan bagaimana hari ini perkembangan zaman, sesuai dengan bagaimana arus modernitas yang ada pada zaman ini. Jadi salah satunya dari milenial Aswaja untuk membangun Aswaja milenial ini sebagai salah satu solver ketika di situ pemuda juga harus bisa bergerak di setiap lini, baik itu secara dunia nyata, dunia branding dari dunia maya, yang itu menciptakan suatu ekosistem di mana pergerakan pemuda ini harus aktif dan juga memiliki kolaborasi yang seimbang seperti itu. Mungkin cukup itu saja pada kesempatan kali ini, kita bisa bergabung dan juga berdiskusi bersama, ngaos bareng dengan Neng Imas dan juga Neng Wida. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak Neng Imas dan juga Neng Wida sekali lagi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Mungkin itu. Apakah ada closing statement dari Neng Imas dan juga Neng Wida? Monggo. Keren-keren quotes-nya. Yeah. Gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Sampai ketemu nih Mas. Atur nuhun semuanya. Mohon maaf segala kekurangannya, mungkin saya dalam membawakan diskusi pada malam hari ini sangat-sangat kekurangannya. Masih banyak belajar dan mohon untuk doanya juga kepada aswajamilenial.id dan juga para ini pemuda di dengan Terima kasih sudah disatukan kita berdua dalam satu frame. Cukup mengobati kerinduan. Yeah. Salam saya nih untuk Kaliwungu. Ya, Neng Imas dan juga Neng Widat.